Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi terkait perkuliahan sosiologi hukum, yaitu dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Sebelumnya, video ini disusun oleh kelompok dari kelas 5G Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mata Kuliah Sosiologi Hukum yang beranggotakan Tiara Vindisa Putri dengan NIM 202111351. Yang kedua, Kamelita Febrianingrum dengan NIM 202111375 dan Ervina Yulia Rohma dengan NIM 202111376. Materi yang pertama yaitu tentang definisi sosiologi hukum dan juga definisi sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Materi yang kedua yaitu tentang hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keagamaan, dan juga otoritarisme dan liberalisme. Yang pertama yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik akal dan wahyu, yang mana dibagi menjadi tiga, yaitu akal dalam pandangan mazhab rasional, yang kedua akal dalam perspektif mutakalimun dan fuqaha, dan yang ketiga akal menurut kaum tradisional. Selanjutnya yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik kesatuan dan keagamaan, yang mana dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah kepada dua tujuan. Yang pertama yaitu menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan, yaitu mencoba menjawab pertanyaan apa bentuk negara menurut Islam. Dan yang kedua melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan, yaitu mencoba menjawab pertanyaan bagaimana isi negara menurut Islam. Selanjutnya yang ketiga ialah hukum Islam dalam tarik-menarik otoritarisme dan liberalisme. Otoritarisme adalah faham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang kelompok atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya paling benar dan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan liberalisme adalah sebuah tindakan asing yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti kebebasan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, serta stabilitas dan perubahan. Yang pertama yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik idealisme dan realisme. Idealisme merupakan cita-cita, rancangan, gagasan yang diupayakan agar terrealisasi dalam kehidupan. Sedangkan realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Yang kedua yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara hukum dan moral. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari negara-negara lain, dari agama-agama lain, karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam, hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara stabilitas dan perubahan. Konsep perubahan dalam hukum Islam, masalah hukum juga dapat dilihat pula sebagai suatu problem sosial. Karena itu, ia interdependen dengan problem perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi dan merespon problem sosial tersebut.
Hukum Islam pada zaman Nabi, yaitu 1. Tasyrik pada zaman Nabi. Fase ini terjadi saat Nabi Muhammad mengambil wahyu dalam bentuk Al-Quran ketika dia berada di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah bertepatan dengan 610 Masehi. 2. Tasyrik periode Mekah. Periode ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. 3. Tasyrik periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari masa perkembangan sampai beliau meninggal dunia. Periode tersebut berjalan selama 10 tahun. Sumber hukum Islam pada zaman sahabat. 1. Al-Quran. Para fuqaha dan usuliyin serta para mufassir mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah lafal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. 2. Sunnah. Ketika sahabat tidak meragukan kapasitas Al-Quran sebagai sumber hukum. 3. Ijtihad kolektif atau jama'i ialah ijtihad yang dilakukan secara bersama atau bermusyawarah terhadap suatu masalah dan pengamalan hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, keadaan ia beriman kepada Nabi SAW dan ia mati di atas keislamannya. Mereka menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi sebagai rujukan utama. Selanjutnya, mereka mengikuti ijma sahabat. Pengeluaran hukum pada masa itu terbatas pada fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang yang ditanya tentang suatu peristiwa. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Secara terminologis, pengertian mazhab menurut Hazemah Tahido Yanggo adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Dalam sejarah pengkajian hukum Islam, dikenal beberapa mazhab fikih yang secara umum terbagi dua, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Sebab yang namanya mazhab itu adalah sebuah sikap dan cara seseorang dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam pada zaman taklid. Karya-karya ulama pada masa ini juga berjasa besar dalam perkembangan pemikiran fikih, yaitu membuat mukhtasar, syarah, dan hasyiyah karya para imam mazhab. Mereka juga mentarjih berbagai pendapat dalam mazhab, membelah mazhab, dan merumuskan dasar-dasar dan kaidah-kaidah usuliyah yang belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya. Ulama-ulama yang hidup pada masa itu ialah Ibnu Hazm, pengikut mazhab Az-Zahiri, Imam Al-Ghazali, pengikut mazhab Asy-Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah, pengikut mazhab Hanbali. Hukum Islam pada zaman modern. Konsep dasar pemikiran hukum Islam modern mengedepankan modernitas yang realistis sesuai kebutuhan dan tuntutan persoalan yang diharapkan mampu menjawab segala persoalan dari segala aspek. Pemikiran hukum Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan persoalan yang makin kompleks. Pemikiran ulama terdahulu dianggap sudah relevan dalam menyauti segala persoalan, merubah paradigma taklid buta dengan rasionalitas. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi adalah hukum timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Sedangkan gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Hubungan gejala sosial dan hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan atau interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik dalam arti terdapat pengaruh
perubahan sosial terhadap perubahan hukum dan sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial sama dengan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Karakteristik hukum Islam, yaitu penerapan hukum bersifat universal, menetapkan hukum bersifat realitas, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, dan saksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat yaitu 1. Kaidah hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. 2. Penegak hukum, integritas dan profesional. 3. Sarana prasarana, ada sarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. 4. Kesadaran hukum masyarakat, sumber daya manusia yang baik, tahu hukum dan taat hukum. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Suatu perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bertindak sebagai pendukung serta penghambat bagi jalannya proses perubahan sosial itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau internal faktor, seperti adanya perubahan penduduk, terciptanya penemuan-penemuan baru dan konflik dalam masyarakat. Karena adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, perubahan sosial yang terjadi dapat dirasakan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak selalu positif. Ada juga perubahan yang notabene-nya negatif, seperti adanya disintegrasi dan terjadinya pergaulan bebas. Sedangkan perubahan sosial dalam hal positif yaitu seperti kemajuan teknologi dalam berbagai bidang. Sekian video penjelasan materi terkait perkuliahan sosiologi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.